sampah sama tisu 5,2 juta. Gua beli cuma 30.000. Ya ampun, 5,2 juta. Ini lu beli makanya di tempat gue. Nih, plastik sampah nih, cuma 30.000. Lu 5,2 juta sampah apaan? Ini gue, ya Allah. Nih, ya Allah ya Robi. Saya Sarbedahdah. Saya ingin klarifikasi kepada seluruh warga Indonesia dan seluruh netizen atas kegaduhan yang telah saya perbuat, bahwa itu murni atas kelalaian saya. Saya juga ingin meminta maaf kepada Bang Miing. Wadah, maafin kalau saya selalu berisik. Saya juga tidak akan meminta uang 200 juta lagi. Saya akan jualan jamu lagi aja. Kepada Mang Encep sama Mang Karmin, saya minta maaf juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, ge. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya untuk teman semuanya. Nah, ini terkait masih dengan polemik yang terjadi dengan Sarwenda dan juga si Ruben Onsu teman semuanya ya. Kali ini yang saya akan sajikan yaitu di mana ini teman semuanya ya. Sarwenda dan Gio kembali live, tapi malah makin sindir Ruben, ancam akan bongkar rahasia. Ini teman semuanya ya. Live sepi kalau nggak bahas-bahas urusan yang menyinggung Ruben, menyangkut Ruben. Jadi ya apa nih? Kemarin minta maaf itu bukan ke Ruben tapi ke netizen. Perkara ngomong kasar. Oke, dan juga ada Ruben Onsu ya yang buka suara terhadap karyawannya si Sarwenda, yaitu yang bernama siapa namanya? Manda ya kalau nggak salah ya. Oke, itu orang luar yang ikut-ikut teman semuanya ya. Itu karyawan dari Sarwenda. Dan juga ada beberapa influencer atau netizen yang masih memberikan apa namanya respon dan juga reaksinya terhadap polemik yang terjadi ya pada Ruben Onsu dan juga Sarwenda nih. Dan juga di sini pro kontra teman semuanya. Bahkan ada yang membela si Sarwenda ya di sini ya. Oke. Jadi untuk teman semua jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai guys, supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Ini dia. Sabar aja. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Itu pikiran saya itu di situ. Lu mau ngatain gua? Gak ada masalah. Ya, gak ada masalah, tapi itu dipublish dan posisinya didengarkan anak nanti. Didengarkan anak gitu. Nah, itu yang saya bilang, lingkarannya. Tadi ada si host yang cewek itu, Mbak Manda itu. Siapa namanya? Mbak Manda itu. Sampai masuk-masuk ke kolong meja gitu buat apa? Kalau lu mau mute, masuk akal. Maksudnya mau di mute apa? Lu masuk ke kolong dan terus dia bisa tertawa. Saya cuma bilang, Manda, kamu punya ayah atau tidak? Seandainya anak saya besar nanti, bagaimana ketika dia melihat tayangan itu ayahnya menjadi tertawa? Orang lain. Kamu pernah tahu ucapan dan kalimatmu itu membuat anak saya juga Bertrand menangis. Makanya dia marah. Lu boleh kesel, tapi pertanyaan gue, lu ini siapa? Masuk dalam kehidupan anak gue seolah-olah kayaknya lu ada di sana. Anak gue ini kayak menjadi properti lo. Gak, anak saya itu punya ayahnya. Ya, jadi saya tidak akan berhenti untuk menginformasikan tentang anak saya. Manda, stop. Kamu punya orang tua, ya. Kamu punya suami nantinya. Kamu punya anak nantinya. Semoga itu tidak nanti berbalik ke kamu. Ruben Onsu, kita akan. Hai Ruben, apa kabar? Masih inget gak sama aku? Tetangga kamu loh ini, teman kecil kamu. Dulu rumah kita tuh sebelah-sebelahan. Rumah kita tuh cuma dibatasin satu dinding. Nah, sebelah rumah kamu, rumah aku. Nah, jadi kan aku udah sering banget tuh buat VT ya kan. Beberapa kali aku posting foto masa kecil kita. Itu yang nonton jutaan orang, banyak banget. Apalagi terakhir itu di Instagram yang nonton sampai 30 juta. Tapi kamu belum notice, mungkin kamu sibuk ya, nggak apa-apa sih. Cuman aku di sini turut prihatin ya Ruben ya atas berita-berita yang lagi
berseliweran di mana-mana itu memang beritanya itu bikin aku tuh kayak mana ya, nangis. Aku nontonnya nangis loh. Di sini aku mau menegaskan kalau aku minta maaf ya Ruben ya, mungkin kamu nggak bales VT aku, nggak notice, mungkin kamu masih sakit hati karena dulu waktu kecil kita tuh kalau berantem suka kata-kataan ya. Aku minta maaf ya, mungkin kamu masih marah sama aku ya. Dia ngingetin aku dulu tuh sering ngata-ngatain kamu, maaf ya. Pokoknya aku doain semoga masalah kamu itu cepat selesai, kamu yang semangat. Insya Allah di balik ujian ini pasti ada hikmahnya ya Ruben ya. Mudah-mudahan kamu diberikan kekuatan, diberi ketabahan, dan semua masalah itu cepat selesai. Satu lagi nih untuk Jordi Onsu, aku cuma pengen ngasih tahu ya, kita tuh kalau bersaudara itu selepas siapa yang salah siapa yang benar, kita sebagai saudara yang lebih muda itu harusnya meminta maaf duluan selepas itu masalahnya apa. Apalagi Ben sekarang kan lagi dalam kondisi yang harus disemangatin, disupport. Terus harusnya saudara itu, peranan saudara itu penting banget loh, karena apapun cerita kalian itu saudara, kalian itu nggak boleh musuhan ya. Aku tahu, aku kenal banget kok siapa keluarga kamu itu ada Cirika, ada Ruben, ada Ijul, ada kamu Jordi, kalian kan 4 bersaudara ya kan. Aku cuma pengen mengingatkan kalian itu bersaudara harus saling menguatkan ya, jangan terpengaruh dengan omongan orang lain, karena yang namanya darah tuh tetap darah, nggak bisa dipisahin. Kemarin-kemarin itu gue sempat buat 2 postingan tapi hanya mengetik ya persoalan si Sarwenda dan R itu. Nah, yang menjadi pertanyaan gue adalah, gue baru ngeh kalau misalnya yang dia live itu dia tidak menyebutkan nama kan. Dia bilang Chong itu memang dia menyebutkan si R adalah Chong, atau netizen itu mengasumsikannya itu adalah Ruben karena memang dia seperti Chong. Gue nggak ngerti maksudnya gimana, ada yang bisa jelasin? Kemudian ketika gue membahas, mereka ini membahas lagi perkara CEO. Gue harus bilang sama kalian, CEO itu gak harus Elon Musk. CEO yang gak berhasil banget juga ada. Yang pasti mereka itu ya di atas rata-rata. Di atas rata-ratanya ini adalah orang-orang yang memang tidak berkomentar mengata-ngatain CEO. Biasanya itu yang standarnya di bawah rata-rata gitu ya. Karena bahasanya saja sudah kelihatan kalau mereka itu adalah orang yang di bawah rata-rata, begitu. Dan gue bukan fans Sarwenda, gue juga tidak akan mendukung R karena dua-dua gue gak ngefans. R itu adalah pelawak yang bukan masuk kategori lawakannya lucu buat gue. Dan untuk si Sarwenda juga bukan orang yang gue harus idolakan karena dia itu sederhana sekali. Ternyata itu entah tertekan entah pencitraan waktu itu, begitu aja sih. Gue hari ini lebih bagus ngebelain CEO-nya karena dia tuh kasihan. Dia terjebak di dalam cerita abnormal dari rumah tangga seseorang. Netizen yang julid sama Sarwenda, ya bukan Sarwenda yang salah, tapi si Ruben yang duluan meninggalkan Sarwenda, diceraikan itu Sarwenda, ya kan, mengejar nenek tua itu, Desi Ratnasari. Akhirnya sekarang mereka udah pisah, ya kan, sekarang dia cemburu sama Sarwenda sudah punya pasangan. Yang salah dengan omongan Sarwenda karena ngomongin Chong, hah? Ada yang salah? Enggak kan? Tapi kenapa netizen menghujat dia? Hah? Kemarin-kemarin kalian paling lantang menghujat dan paling anti sama cowok yang dibilang tulang lunak lah, boti lah, Chong lah, makiannya sampai ke langit. Tapi giliran mantan istri belak-belakan ngebuka fakta soal mantan suaminya sendiri, seketika netizen amnesia. Tiba-tiba berubah jadi pahlawan kesiangan yang membela si Chong, ya kan? Abang, udah gede kan abang kan? Masa nggak bisa bedain yang mana salah, yang mana yang benar? Masih nanya salahnya di mana? Masa perlu gue yang jelasin? Ya jelas salah. Kenapa? Lu mau tahu salahnya di mana nih? Gue kasih tau, dengerin baik-baik ya. Masalahnya yang ngatain Chong itu ya seorang mantan istri yang bener-bener udah dikasih segalanya. Ngerti kagak lu? Hah? Terus bongkar fakta. Apanya? Apanya yang dibongkar fakta? Itu bukan ngebongkar. Kalau masalah dia ya bencong atau dia ngondek, itu udah dari dulu sebelum dia kawin sama si Sarwenda ya, sebelum dia nikah sama mantan bininya ini, itu semua orang seluruh Indonesia udah pada tahu. Jadi itu bukan bongkar fakta namanya. Lu ngerti kagak konsepnya? Lu ngerti kagak maksudnya bongkar fakta tuh bongkar fakta yang mana?
Kalau soal cong-cong itu bukan bongkar fakta, Bang. Semua orang udah tahu, satu Indonesia udah pada tahu. Masa lu nggak bisa bedain yang namanya bongkar fakta dan yang namanya orang ngata-ngatain, menghina, merendahkan? Masa lu nggak bisa bedain, Bang? Emosi gue si Parjo ini bener-bener yang gak heran ya, mungkin sefrekuensi sama yang Ono, makanya nggak bisa bedain yang mana yang salah, yang mana yang benar. Terus pakai bilang netizen itu haus drama. Emang lu kagak? Lu juga haus drama. Kalau lu nggak haus drama, lu ngapain bikin VT soal ini? Lu juga haus drama, Bang. Lu juga munafik. Udah, kita semua munafik. Gue juga munafik. Gue juga haus drama. Udah. Kalau emang lu nggak suka sama si Rubennya, ya udah lu bikin VT soal si Ruben aja. Ngapain netizen? Nih gue kasih tahu ya. Netizen rame-rame menghujat Sarwenda. Kenapa? Karena itu udah bukan urusan pribadi. Kenapa gue bilang bukan urusan pribadi? Karena dia ngatain itu di live, yang dimana semua orang bisa lihat, yang dimana semua orang itu bisa denger. Ngerti kagak? Ya, jadi kalau dia ngomong di live itu ya udah, netizen berhak mengomentari apa yang dia lakukan di sosmed karena dia ngomongnya di sosmed. Lu paham gak sih sampai sini? Emosi gue anjir. Saya CEO PT apa, kalian bisa. Dia kan kenal sama orang ini. Siapa sih? Oh iya, emang dia kan ini CEO di PT apa gitu, aku lupa. Oh, PT Freeport. Hah? PT Freeport? Iya, Emang kadang free kadang repot. Bukan, dia ini kerja di PT Glejora. Kadang kerja, kadang ora. CEO tuh orang Korea doang, drakor doang yang menciptakan image CEO tuh harus keren segala macam. Lo buka usaha, bikin cemilan ya, jajanan kecil, modal 8 juta udah jadi CEO namanya. Gue setelah udah agung-agungan CEO apa CEO apa CEO si di Korea doang drakor. Lo tuh diciptakan dogma sama drakor-drakoran lo tuh sehingga CEO tuh dianggap sesuatu yang prestis, sesuatu yang keren karena cowok-cowoknya yang jadi CEO nya tuh ganteng, berjas. Lah begini aja kita, lo tau nggak bos-bos teman-teman gua, bos-bos besar CEO gini-gini kaos-kaosan, mana ada dia pakai jas rapi. Apaan? Sarwenda versus Ruben Onsu. Sebagai sesama emak-emak, sebagai sesama perempuan, aku ada di Woman Support Woman. Apalagi yang aku lihat Sarwenda ini sejak dia menikah sama Ruben Onsu, dia nggak pernah macam-macam, dia nggak pernah aneh-aneh, selalu menjadi istri yang baik, menjadi emak yang baik untuk anak-anaknya, bahkan untuk anak angkatnya. Dia juga bekerja cari uang, ikut bantu suami cari nafkah, jadi nggak ada alasan dia bukan perempuan yang baik. Ini penilaian aku ya dari luar sebagai orang yang melihat dari layar kaca. Karena memang nggak pernah kan ada berita aneh-aneh mengenai Sarwenda. Tapi akhir-akhir ini menurut aku setelah si Ruben Onsu ini pisah gitu, pindah rumah, kayak lebih kepada kayak mencari simpati publik ya. Plastik sampah sama tisu 5,2 juta lu. Plastik sampah sama tisu 5,2 juta. Gua beli cuma 30.000. Ya ampun, 5,2 juta. Ini lu beli makanya di tempat gue. Nih, plastik sampah nih cuma 30.000. Lu 5,2 juta sampah apaan? Ini gue, ya Allah. Nih. Ya Allah ya Robi. Gue gedek bener ini. Pusat plastik sampah. Ini plastik sampah nih, lo beli nih. Nih mana ada yang follow, ada yang dari keluarga rumahnya sono. Nih lo beli tuh 15.000. Cepat. Mana ada 5,2 juta plastik sampah, cuy. Ini. Tuh 15.000, 16.000. Gede plastik sampahnya tuh no. Lu juga bisa masuk nih ke sini, lo bisa masuk tuh. Nggak ada 5,2 juta plastik sampah, 15 bu, dapat segini nih. Nih, dapat segini. Mau gue kirim ke rumah lu. Aduh, Ruben, jangan mau deh. Jangan mau cuma terima-terima angka deh, Ruben. Please deh. Mana ada plastik sampah harga segitu 5,2 juta. Aduh, ilah. Sini gue yang aturin deh pengeluaran lu deh, Ben.
Pengeluaran rumah lu sini gue yang pegang deh. Gue audit itu semuanya. Aduh, 5,2 juta aja udah rapi rumah gue. Ini plastik sampah Ruben, ngapain 5,2 juta? Emang mau pakai apa? Pakai ini? Pakai merek apa sih plastik sampah ini loh? Kuat itu. Tuh. Tuh. Iya kan? Ya ampun Tuhanku. Heran gue. Nih sebanyak ini lihat tuh, ini udah setengahnya. Ya udah gue pakai buat tong sampah rumah gue, apartemen gue. 15.000 tong sampah. Ngapain 5,2 juta itu? Coba itu apa itu? Plastik ya plastik sampah ya plastik sampah biasa sih. Heran gue. Heran gue. Ini kan cuma buat buang lu. Plastik sampah sama tisu 5,2 juta. Gua beli cuma 30.000. Sampah nih cuma 30.000. Lu 5,2 juta sampah apaan? Ini gua, ya Allah, gede plastik sampahnya tuh noh. Itu tadi kamar yang katanya Wendy Cagur, bukan tuh kata si Andre. Tuh kamar siapa Itu kamar kira-kira pintunya, tanahnya, atapnya, temboknya siapa yang bayar? Udah gue eliminasi yang tadi mak rempong itu. Udah gue eliminasi dia. Paling pakai akun kecilnya dia masuk sini. Yang katanya Wendy Cagur. Kata Andre Wendy Cagur. Ini kamar siapa? Nih, ini kamar siapa, coy? Jadi lebih baik Nah, ini kamar siapa? masing-masing. Tanahnya, atapnya. Boleh minta nomor kontaknya? Boleh, nanti dikasih. Bener. Bener. Wah, ini keren banget tuh. Aku panggil Wendy karena dia yang tahu. Wendy Cagur. Wendy. Bilangnya kagak pernah make AP. Lu gimana lu? Asik cuy. Ini loh. Tuh kamar siapa ini? Kamar siapa itu? Itu fakta ya. Ya, itu fakta. Ya. Ini yang lebih gawat. Hanya saja. Gila sini. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarbedahdah. Saya ingin klarifikasi kepada seluruh warga Indonesia dan seluruh netizen atas kegaduhan yang telah saya perbuat, bahwa itu murni atas kelalaian saya. Saya juga ingin meminta maaf kepada Bang Miing. Wadah, maafin kalau saya selalu berisik. Saya juga tidak akan meminta uang 200 juta lagi. Saya akan jualan jamu lagi aja. Kepada Mang Encep sama Mang Karmin, saya minta maaf juga ya. Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan ya video yang bisa sajikan ya terkait dimana itulah ya suara dari Sarwenda dan suara dari Ruben Onsu ya. Ini semakin hari semakin masih teman semuanya ya. Oke, dan juga yang geger itu katanya Emma Waroka, pengeluaran dari Sarwenda itu tidak masuk akal teman. Plastik, tisu plastik ya, plastik sampah gitu teman semua, itu harganya 5 juta berapa gitu. Udahlah ya, intinya di sini pro kontra begitu teman semuanya. Bagaimana respon dan juga tanggapan semua bisa komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.